Halo, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, guys. Kita pagi-pagi pemberian pakan. Walaupun ya, ini lagi heboh di mana-mana. Kalau pakan memang naik. Yang menyedihkan lagi, pakan naik, harga telur malah turun. Nah, ini kan nggak sinkron namanya. Ini juga terjadi di beberapa daerah ya. Bukan hanya di wilayah Jawa, dan juga bukan hanya di wilayah Sumatera, Kalimantan pun seperti itu. Kemarin ada yang masuk dari mana ya? Harga pakan naik, tapi harga telur ambruk di Jawa Barat. Yang ada beli pakan nombok dari kantong. Banyak yang gulung tikar kalau terus harga telur di Jawa Barat merosot. Bukan hanya di Jawa Barat aja, tukang. Seluruhnya juga ini nih permasalahan global, artinya permasalahan keseluruhan. Global itu keseluruhan. Jadi memang kalau sudah ada instruksi lagi dari informasi itu dari perusahaan-perusahaan pakan, nah itu memang betul adanya pasti naik. Nah cuman dalam hal ini kenaikan harga pakan terus kemudian harga telur turun. Artinya mungkin daya beli di masyarakat kurang gitu. Ya sebenarnya permasalahan ini bukan sekali ini saja sih. Sudah sering terjadi gitu, sudah sering terjadi. Terus pertanyaannya, mampukah kita bertahan untuk ternak? Di situ. Mampukah kita bertahan saat-saat situasi yang seperti ini? Harga telur turun, harga pakan naik. Mungkin kalau untuk kawan-kawan yang ngoplos, yang membuat pakan racikan adukan, ya itu bisa bertahan. Tetapi kalau kita yang masih mengandalkan pakan pabrikan, itu otomatis ya agak bingung juga. Artinya apalagi populasi yang sedikit gitu. Sedangkan populasi banyak aja siap-siap mau tutup, apalagi kita yang populasi hanya di bawah 500. Artinya yang mungkin masih dalam tahapan coba-coba untuk belajar ternak. Pak, saya mau belajar ternak puyuh, tapi begitu lihat video Bapak yang ini ngeri, saya akhirnya nggak jadi. Ya itu. Ya semuanya itu gimana ya? Tapi melihat Pak Edi kok santai-santai saja, ya enggak juga. Kita pusing juga gitu loh. Sembari pakan masih ada di kandang, kitanya enggak pusing. Tapi kalau pakan ini habis, duit belum pegang, ya pusing kita. Semuanya pasti mengalami seperti itu. Itu hal yang wajar, kawan. Nah, harga-harga seperti ini bukan hanya kejadiannya di wilayah kawan-kawan semuanya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, Pak, di Jambi harganya berapa untuk saat ini? Di bulan Januari, di awal tahun 2024 ini. Mengawali tahun harga di Jambi dan juga mengawali kenaikan harga pakan. Kalau untuk harga telur saat ini, di awal tahun ini di Jambi masih bervariasi, kawan. Dan itu juga kemarin ada simpang siur ya. Kok malah telur dari tetangga provinsi kok malah murah gitu. Kita mau diambilnya itu 34 sesuai dengan barang dari luar 34 33. Yo ngeluh Mas seperti itu. Cuman kalau kawan-kawan yang nganter ke pasar yang dibeli dengan langganan, ada yang masih bertahan 36, ada yang masih bertahan 35, 37. Bervariasi ini, begitu dihantam harga yang seperti ini, kawan-kawan itu di Jambi nampaknya harga belum bisa merata ini.
dalam 2 hari, 3 hari ini saya dapat laporan seperti itu. Nah, inilah yang menjadi PR berat kita. Ya sebenarnya sih kita sudah antisipasi bakal terjadi seperti ini. Apa masalahnya? Ya masalahnya kenaikan harga pakan itu tadi. Dan juga begitu harga kenaikan pasar, harga kenaikan pakan, dipicu lagi telur dari provinsi tetangga masuk dengan harga yang relatif murah. Jadi kita agak kelabakan juga ini. Artinya permasalahan yang dulu pernah melanda ini terulang lagi. Dan itu pasti bakal terulang kembali. Ya. Ini nanti normal, terus kemudian nanti akan terulang kembali. Ya, permasalahan-permasalahan seperti inilah yang memang harus perlu diantisipasi oleh setiap para peternak itu seperti apa. Tetapi ya intinya kalau kita menggunakan pakan pabrikan, memang kita agak pusing kawan. Tapi kalau kita menggunakan kawan-kawan yang menggunakan pakan oplosan, itu ya masih agak anteng-anteng aja dia. No comment dia, nggak ada masalah. Toh masih bisa jual harga yang relatif sedang gitu loh. Kalau kini pakai pakan yang oplosan, yang adukan sendiri, berkemungkinan kalau harga telur masih 35, 34, ya itu masih ketemu kawan, masih ketemu. Tetapi kalau kita menggunakan pakan pabrikan yang saat ini di Jambi itu 400 berapa? 435 ya kalau nggak salah ya. 435-an kalau nggak salah. Sekitar itu. Nah, itu memang kita terkendalanya di situ kawan. Kalau kita pakan 400-an lebih, 430, 440, sedangkan harga telur masih di 30-an, 33, di bawah 35, nggak ketemu lagi kawan. Sulit kita. Kalau untuk di Jambi yang pasti, ini harga mulai tidak beraturan dan mulai goyang di mana-mana. Ini yang menjadi PR berat bagi kita kawan. Pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan semuanya menanyakan, mampukah kita bertahan dengan kondisi yang seperti ini kawan? Mampukah kita bertahan dengan kondisi, situasi seperti ini? Siapa yang akan bertahan? Itulah peternak sejati. Siapa yang akan berguguran? Itulah peternak yang mungkin tidak tahan uji. Tahan nggak tahan Pak, kalau setiap hari nomboi pakan duit dari mana? Ya memang iya, saya juga pun pusing gitu loh. Iya kan, nomboi setiap harinya. Karena apa? Nggak ketemu, telur aja masih numpuk gitu. Tapi alhamdulillah kita masih ini ya, masih bertahan dan juga masih bertahan di harga. Tapi kalau saya ini cenderung lebih banyak telurnya telur tetas kawan. Jadi tidak seberapa berpengaruh untuk ke puyuh. Tapi saya heran juga ya, apakah pemerataan harga yang seperti ini di daerah-daerah tertentu saja, toh nyatanya yang pesen DOQ dengan saya itu masih ini juga ya, masih ada yang pesen juga ya, beberapa hari ke depan itu masih ada yang pesen, malah saya hitung itu sampai di bulan 3 malahan pesanan ini nih. Jadi ya itu tadilah, kita sama-sama menyikapi permasalahan-permasalahan yang timbul di wilayah itu, ya seperti ini keadaannya kalau kita mau ternak. Intinya kawan, kami berbagi informasi saja. Kalau untuk di Jambi saat ini memang harga telur masih dalam keadaan rancu, kacau. Artinya ada yang jual 35, 34, 36, 37, laporannya sehari kemarin seperti itu. Mungkin kita akan berbicara dengan rekan-rekan peternak, duduk bareng untuk membicarakan masalah ini. Nanti tadi di grup sudah disinggung kapan masalah ini akan diselesaikan. Ya, kita juga mau selesaikan gimana? Karena kita juga patokannya kan pakan. Kita ternak ini patokannya pakan, Mas. Bukan patokannya di pakan sama harganya. Kalau kayak gini, memang ini adalah permasalahan global, permasalahan keseluruhan yang dimana di setiap daerah
di akhir-akhir ini, bukan di akhir, di awal-awal tahun ini memang agak goyang para peternak yang ada di seluruh Nusantara ini agak goyang. Ya goyangnya karena apa? Pakan naik, telur nggak bisa naik, telur malah turun. Itu kebanyakan yang ada di daerah kawan-kawan semuanya. Ya mudah-mudahan pemerintah kita lah yang jelas mampu mengatasi permasalahan seperti ini. Ya, bukan berarti kita mendesak, mendorong pemerintah. Kalau seperti ini terus, berkemungkinan betul yang dikatakan dari Jawa Barat tadi, maka akan berguguran, maka akan tutup. Siap-siap peternak pada gulung tikar, pada gulung-gulung semuanya. Ya, jadi mudah-mudahan kita secepatnya ada solusi, secepatnya teratasi dan secepatnya normal kembali kawan, tetap semangat, slow, santai saja. Kuat dilakoni, ndak kuat ya sudah, ditinggal pergi ya. Kuat dilakoni, rakuat tinggal pergi. Kalau memang perlu diupgrade dini lebih cepat ya sudah, upgrade saja. Daripada kita nanggung kerugian, daripada kita nomboi, sudah, nggak usah ambil pusing. Sikat saja dah. Upgrade dulu untuk sementara, mungkin atau upgrade separuh atau gimana, karena keadaan memang seperti ini kawan. Ya mungkin hanya itu, tetap semangat kawanku. Salam ceketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.